Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Sultan Muhammad Batiniyati yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, serta santri-santri TPQ, TPA Masjid Sultan Muhammad Batiniyati, santri TPA Ar-Royan. Alhamdulillah, kita sama-sama menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Ini sudah hari yang keberapa, Mas? Sudah berapa? 11. Alhamdulillah. Ini sudah 1/2 yang kedua dari bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah dapat 11 hari. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, adik-adik yang berbahagia, hari ini kita akan kami akan menyampaikan yang terkait dengan memakmurkan masjid. Mengapa sih kita memakmurkan masjid? Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan orang-orang yang mendirikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Walam yahsyallah illa billah, walam yahsya illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mengapa kita harus memakmurkan masjid? Karena kita adalah orang yang beriman. Karena tidak mungkin orang kafir, orang non-muslim untuk memakmurkan masjid. Itu tidak mungkin, karena masjid itu adalah tempat suci, dan orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Maka jamaah rahimakumullah, kita memakmurkan masjid itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini ada kriteria mereka yang berhak memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang paling berhak memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap dan atau senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat jika mampu, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka orang-orang yang termasuk orang-orang yang diharapkan untuk selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta adik-adik. Jadi
memakmurkan masjid adalah menjadi kewajiban kita karena kita itu beriman kepada Allah. Dan Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beruntung. Maka kita sudah termasuk golongan orang yang beruntung. Padahal semua orang di dunia ini adalah carinya untung. Mau belajar apapun, ujung-ujungnya adalah cari untung, cari penghidupan. Mau bekerja apapun, yang dicari adalah untung. Mau bisnis apapun, yang dicari adalah untung. Mau belajar apapun, yang dicari itu adalah untung. Jadi orang yang beruntung tentu adalah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka dari ayat ini menerangkan bahwa keunggulan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah adalah mereka adalah orang yang mempunyai kebiasaan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang dirindukan oleh surga itu diantaranya adalah orang yaitu rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masajid. Orang yang dirindukan surga itu diantaranya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian pergi kemana, itu yang dirindukan oleh hatinya adalah masjid. Ketika waktu-waktu sholat, maka kita diserukan untuk mampir ke masjid yang terdekat untuk kita menunaikan ibadah sholat. Nah itu hatinya terikat, qalbuhu muta'alliq bil masajid, hatinya terikat atau terpaut dengan masjid. Nah di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu orang-orang yang diharapkan termasuk golongan-golongan orang yang mendapat petunjuk untuk memakmurkan masjid-masjid ini, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid. Antara lain adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid bagi Allah untuk diharapkan keridhoannya, niscaya Allah akan membangun baginya sebuah rumah dalam surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan. Jadi di antara memakmurkan masjid adalah man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Jadi siapa yang memakmurkan masjid dengan cara membangun masjid, meramaikan masjid, mengisi masjid, melakukan aktivitas di masjid, maka Allah akan banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan masjid, membangunkan rumah kita di surga. Nah, ini diantara keutamaan atau balasan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi dengan apa memakmurkan masjid? Ini yang jelas saat ini kita rasakan adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah 5 waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau umat Islam itu sudah semuanya ke masjid, pasti kehidupannya akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau manusia atau umat Islam masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga sampai tidak sempat ke masjid, maka Allah tidak akan memberikan karunia. Meskipun memberikan memang, tetapi tidak maksimal. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita memakmurkan masjid adalah dengan mengisinya dengan berbagai aktivitas kegiatan. Seperti halnya pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan tadi ya, anak-anak dari TPQ, TPA Ar-Royan. Namanya saja sudah keren ya, Ar-Royan. Ar-Royan itu adalah pintu surga bagi soimat, bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa
Karena puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Nah, dengan memakmurkan dengan aktivitas yang ada. Mungkin selama ini aktivitas yang ada di masjid hanya ibadah mahdhah. Coba nanti kita kembangkan seperti halnya kajian, tholabul ilmi. Jadi di sini mungkin dari adik-adik bisa mengadakan pelatihan membuat, kemarin dulu sudah kita pernah selenggarakan ya, pelatihan membuat blog atau digital marketing. Jadi kita membuat promosi ataupun pemasaran melalui internet atau media sosial, karena itu adalah penting, karena itu adalah salah satu untuk mengembangkan ekonomi. Jadi masjid kalau bisa diupayakan sebagai pusat kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan kemarin sudah dipakai halaman parkirnya dipakai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak lansia untuk kegiatan posyandu lansia. Nah, nanti juga bisa diselenggarakan posyandu remaja, yaitu pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, kemudian penyuluhan kesehatan dan keterampilan remaja. Ini perlu diadakan sehingga anak-anak ini mempunyai pengetahuan yang baik. Remaja-remaja ini punya skill, ya, jadi bisa memanfaatkan HP-nya, Android-nya itu dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk leisure time ya, hanya untuk killing time, hanya untuk menghabiskan waktu. Tidak terasa ya, memang main game itu bisa 1 jam, bisa seharian, itu tidak capek. Hanya saja nanti kalau tidak disertai dengan gerak badan, nanti fisik kita menjadi lemah. Maka jangan lupa ketika kita memanfaatkan HP kita manfaatkan untuk mengakses, mencari pengetahuan. Kira-kira skill apa yang kita perlu dandani, perlu kita tambah. Maka sekarang ini luar biasa, HP kita itu bisa menjadi fasilitas untuk menuju surga, tetapi juga bisa menjadi fasilitas bagi kita menuju neraka. Maka jari-jarimu, tangan-tanganmu itu harus diatur sedemikian rupa, memilih konten-konten yang baik, memilih game-game yang baik. Jangan terjebak pada permainan game online yang akhirnya menjurus kepada perjudian. Inilah yang harus diperhatikan, karena kalau kita sudah tergantung kepada HP, kalau kita sudah tergantung sehingga kita tidak bisa memanfaatkan, tidak melepaskannya, akhirnya menjadi ketagihan. Ya, syukur kalau ketagihannya adalah membaca atau mencari informasi-informasi yang baik, yang bermanfaat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kecanduannya itu adalah hal-hal yang negatif, itu akan merusak sel-sel otak dari kita, sehingga kalau tidak memegang HP itu tangannya jadi masuk angin ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian saya lanjutkan bahwa sabda Rasulullah SAW, apabila kamu melihat seorang yang membiasakan beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang membiasakan diri untuk datang ke masjid. Jamaah rahimakumullah. Orang ke masjid itu adalah perjuangan yang luar biasa. Mungkin atlet-atlet panjat tebing, panjat gunung, atau pelari yang sudah hebat, tidak semuanya mampu untuk sampai di masjid. Jadi perjalanan ke masjid itu sungguh luar biasa, berat. Inilah, maka kalau orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mungkin akan ke masjid. Bahkan mau ke masjid itu juga takut. Ya tadi, takut dikatakan aneh, alim lah, takut dikatakan hal-hal. Jadi orang melihat negatif orang yang ke masjid. Padahal itu adalah modal keberuntungan dunia dan akhirat. Karena orang yang memakmurkan masjid akan diberikan rumah, akan dibangunkan rumah oleh Allah kelak di surga.
Maka jamaah rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi masjid. Kalau adik-adik tidak ada kesibukan apapun ketika waktu sholat, usahakan maksimalkan untuk datang ke masjid. Sekalipun terlambat tidak apa-apa, tapi usahakan untuk datang ke masjid. Syukur bisa sholat qobliyah, bisa sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, dan bisa untuk melakukan atau zikir atau i'tikaf di masjid. Maka inilah jamaah rahimakumullah, kita berusaha, kita berikhtiar untuk bisa menunaikan ibadah di masjid. Mengapa? Banyak hal yang bisa kita kembangkan sebenarnya di masjid. Tadi secara ekonomi, ini contohnya jamaah yang mempunyai usaha-usaha terkait dengan yang dibutuhkan oleh jamaah, ini bisa saling bersinergi, saling bisa memanfaatkan. Contohnya yang mampu bisa memproduksi makanan buka puasa ataupun snack. Nah, ini bisa saling bekerja sama, bisa dipesan. Nah, seperti ibu-ibu ini ya, menyiapkan takjil. Jadi orang yang menyiapkan takjil bagi orang yang berpuasa, pahalanya itu adalah sebagaimana orang yang menunaikan puasa. Bahkan dilipat gandakan sampai 10, 700 kali lipat, bahkan terhingga. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian di riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya ada seseorang perempuan yang biasa menyapu masjid lalu meninggal dunia. Rasulullah SAW menanyakan, dan ketika dikatakan kepadanya bahwa perempuan itu sudah meninggal dunia, Rasulullah berkata, mengapa kamu tidak memberitahukan kepada saya agar saya sholatkan ia? Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya. Maka Rasulullah mendatangi kuburan itu, lalu ia sholat di atasnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain juga, barang siapa yang menyalakan penerangan lampu masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa ars senantiasa memohonkan ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu bercahaya dalam masjid. Jamaah rahimakumullah, ini lampu masjid ya. Jadi orang yang menyalakan lampu masjid ini sudah diberikan oleh Allah, akan didoakan oleh para malaikat dan para malaikat pembawa ars. Jadi ars atau alam ini adalah disangga oleh para malaikat. Orang yang menyalakan lampu saja mendapatkan didoakan oleh para malaikat untuk diampuni oleh Allah. Ini adalah keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah. Apalagi siapa saja yang bekerja, siapa saja yang melakukan aktivitas di dalam masjid. Contoh, yang menjadi marbot, yang membersihkan masjid, ini juga akan mendapatkan seperti tadi, perempuan yang biasa menyapu, membersihkan masjid, dicari oleh Rasulullah ketika meninggalnya itu sampai Rasulullah tidak tahu. Yang akhirnya dia cari di mana makamnya, dan Rasulullah sholat di situ, mendoakan. Dan sabda Rasulullah bahwa orang yang membersihkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan menganggap remeh ya apa yang dilakukan. Di sini seperti halnya apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pak Wari. Beliau membersihkan masjid. Ini keutamaan yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa punya waktu. Maka siapa saja yang berusaha berikhtiar untuk memakmurkan masjid, Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi tidak hanya membangun dalam arti fisik, tapi juga membangun orang-orang yang ada di dalam masjid, yaitu dengan menuntut ilmu, memberikan pembelajaran, memberikan keterampilan. Kalau di TPA ada pembelajaran Al-Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran satu huruf, maka Allah akan melipat gandakan jadi pahalanya, keutamaannya. Siapa yang menyiapkan generasi Qurani di masa yang akan datang, maka dalam satu ayat Allah berfirman, wal yahsyal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Ya, para mufassir menafsirkan lemah itu apa saja, terutama adalah lemah akidahnya, keimanannya. Maka generasi muda itu harus diajak ke masjid, meskipun berat. Sebab kalau tidak dilatih anak-anak kita untuk ke masjid, kemudian jangan kita alergi ya, dengan masjid kita kok sepi, tidak ada anak-anak. Nah, ini akan terjadi suatu kematian. Tapi apapun kegiatan, kalau bisa itu masjid menjadi pusat kegiatan, olahraga, seni, budaya, ayo kita tumbuhkan. Kita punya rebana ya Mas Dedi. Nah, rebananya itu coba dihidupkan. Remaja berlatih musik. Nah, karena itu adalah salah satu untuk menunjang keterampilan atau kemampuan kita. Kemudian mungkin olahraga. Ada rencana kalau remaja mau tadabbur alam ya guys. Nanti kapan-kapan diselenggarakan dengan Pak Bowo ini. Ya, intinya bahwa kita harus banyak kegiatan, atau kita pusatkan kegiatan semuanya di masjid. Jadi tadi rajulun qalbuhu muta'alliq bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut, yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi di mana saja itu inginnya ke masjid. Karena masjid itu adalah tempat yang paling indah, paling nyaman untuk memohon, untuk mengadukan. Kalau tidak hanya satu saat saja ya, ketika kita punya masalah kemudian kita rajin ke masjid, tapi adalah ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan juara, mungkin adik-adik di sekolahnya, ketika remaja-remaja ini dapat juara ketika menjadi memenangkan pertandingan dalam kompetisi game, ia rayakan di masjid dengan sholat, dengan berjamaah. Jadi apa saja prestasi-prestasi yang kita peroleh di luar, maka dirayakan di masjid. Nah, kita merayakan ini buka bersama di masjid. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas kita di masjid. Termasuk juga mungkin yang merencanakan menikah, ini remaja-remaja ini yang sudah siap menikah, maka akad nikah kita selenggarakan di masjid. Ini diantaranya adalah bentuk-bentuk upaya-upaya kita untuk memakmurkan masjid kita. Jadi dengan kegiatan, dengan aktivitas, dengan apa saja yang bisa kita lakukan, selama itu adalah kebaikan, baik itu di dalam pendidikan, pengajaran, budaya, olahraga, seni. Nah, mari kita manfaatkan masjid kita
untuk berbagai aktivitas, termasuk kesehatan ya. Yang senam itu bisa nih di halaman parkir kita. Ya, semoga kita doakan lapangan parkir kita menjadi diwakafkan oleh pemiliknya, sehingga mereka termasuk orang yang membangun man banal masjid banallahu baitan fil jannah. Jadi siapa yang mentasarufkan hartanya di dunia ini dengan mewakafkan untuk membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga nanti. Semoga kita bisa meraih itu semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat di dunia dan akhirat. Sementara ini sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan dari para jamaah dalam rangka kita memakmurkan masjid, kami persilahkan. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Remas, Mas Dendi. Moga Mas. Kalau ada pertanyaan atau yang baik, terima kasih kepada yang sudah memberikan materi kegiatan buka bersama. Baik, selanjutnya sebelum ke acara utama, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.